Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Susanto. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 5B. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas likuiditas. Apa itu likuiditas? Jangan lupa tonton video ini, like, dan subscribe. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, yang juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan dan atau kekayaan suatu perusahaan. Biasanya, penilaian kinerja perusahaan akan menggunakan rasio keuangan. Kemudian, di dalamnya terdapat rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas merupakan perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini terdapat menjadi alat atau informasi yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan manajemennya. Rasio likuiditas merupakan indikator performa perusahaan dan situasi keuangannya. Contoh, mudahnya rasio likuiditas ditunjukkan oleh rasio kas. Terdapat kewajiban lancarnya, misalnya pembayaran gaji karyawan, pembayaran tagihan listrik, pelunasan biaya telepon, dan pembiayaan iuran PDAM. Rasio ini tidak hanya penting untuk membuat performa perusahaan terlihat bagus di mata investor, namun juga dapat digunakan untuk menganalisis tren, membandingkan dengan perusahaan kompetitor, dan mengukur kemajuan atau pencapaian target yang telah ditetapkan. Jika tingkat likuiditas suatu perusahaan tinggi, maka kinerja perusahaan tersebut akan dinilai semakin baik. Sebaliknya, jika tingkat likuiditasnya rendah, maka kinerja perusahaan tersebut akan dinilai buruk. Dengan tingkat likuiditas yang tinggi, maka suatu perusahaan bisa lebih mudah mendapatkan lingkungan atau dukungan dari berbagai pihak seperti lembaga keuangan, kreditor, dan penyuplai bahan baku. Fungsi likuiditas ialah: pertama, berlaku sebagai antisipator dana apabila ada kebutuhan mendadak, mengukur ketersediaan kas, dan setara kas untuk memenuhi hutang jangka pendek. Sebagai bahan penilaian, apakah suatu perusahaan layak dapat pinjaman modal atau investasi untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Bagi pihak perbankan, likuiditas akan memudahkan nasabah untuk menarik dana. Komponen likuiditas. Likuiditas terdiri dari 3 komponen dasar. Menurut Engel dan Lange, yaitu kerapatan, kedalaman, dan resiliensi. Ketiganya ini saling berkaitan untuk menjaga tingkat likuiditas dan kestabilan ekonomi suatu perusahaan atau organisasi. 1. Kerapatan. Kerapatan dalam ini merujuk pada adanya gap dari harga yang telah disetujui dengan harga normal suatu produk. 2. Kedalaman perbedaan antara jumlah atau volume produk yang dijual dengan yang dibeli pada tingkat harga tertentu. Kecepatan perubahan harga yang cukup signifikan yang menunjukkan harga efisien setelah terjadinya penyimpangan atau ketidakstabilan harga.
Jenis-jenis di dalam rasio likuiditas iaitu rasio cepat. Rasio cepat juga disebut quick ratio atau acid test ratio. Rasio ini digunakan untuk melihat likuiditas perusahaan secara cepat dengan membandingkan kewajiban utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar. Dalam merumuskan rasio cepat, hal-hal yang diperhitungkan antara lain pinjaman jangka pendek, utang dagang, utang pajak penghasilan, utang kartu kredit, dan biaya yang harus dibayar. Sedangkan aset lancar yang dihitung antara lain uang tunai, investasi yang liquid, dan piutang. Dalam rasio ini, inventaris tidak memasukkan ke dalam aset karena dianggap sulit untuk dikonversi menjadi uang tunai. Rasio kas. Rasio kas ini membandingkan cash flow dengan tagihan yang harus dibayar. Rasio kas sangat penting untuk mendeteksi tanda merah atau bahaya yang mengancam perusahaan. Perputaran kas yang rendah merupakan penyebab utama kegagalan bisnis kecil. Rasio kas dengan jumlah kurang dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya. Margin laba bersih. Margin laba bersih atau net profit merupakan persentase sisa pendapatan rasio setelah dikurangi biaya produksi, bunga, dan pajak. Bagi banyak investor yang menilai perusahaan dari rasio margin laba bersihnya. Hal ini karena net profit margin dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memanajemen pengeluaran dan mengonversi sisa menjadi profit. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan komen video ini. Kalau suka silahkan like dan tidak suka silahkan dislike. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.